Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa sayyirhum minal mu'ahidin. Rabbi ighfir lana wa ya khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa azza jundahu wa zala ahzaba wahdah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun, walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atba'uka fanzur ma'adha tara. Qala ya abati if'al ma tu'marun satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Amma ba'd. Jamaah sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang berarti al-khawfu minal jalil. Bagaimana menumbuhkan di dalam diri kita rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amal bitanjil, beramal sebagaimana yang Allah contohkan dalam Al-Qur'an dan sunnahnya. Wasyukru ala jazil, bersyukur terhadap nikmat Allah. Waridho bil qalil, ridho terhadap yang sedikit. Dan takwa yang berarti wal istidadu li yaumir rahim. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menuju kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Dengan bekal takwa inilah kita akan menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang mulia di sisi Allah di antara kita hanyalah orang-orang yang bertakwa kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada pada hari Jumat 10 Zulhijjah 1446 Hijriah, mengingatkan kepada kita akan sosok panutan sepanjang zaman, Nabi yang menjadi kasih Allah, bapaknya para nabi, pemimpin berumat Islam, dan tentunya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Peristiwa tentang Idul Kurban
atau Idul Adha. Peristiwa itu bermula yang latar belakangi akan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan 1000 ekor domba, 300 sapi dan 100 ekor unta. Apabila dikalkulasi dengan rupiah pada masa itu, kurang lebih 13 miliar rupiah yang dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi terkagum-kagum bagi umatnya. Bahkan para malaikat pun terkagum-kagum akan kedermawanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mereka bertanya, dari mana harta itu engkau dapatkan dan kemana harta itu engkau belanjakan? Ibrahim menjawab, tentunya harta itu didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dan dibelanjakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini pun tidak seberapa jikalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan saya untuk mengorbankan putra saya, maka itu pun akan saya lakukan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tanggal 8 Zulhijjah Yaum Tarwiyah, Nabi Ibrahim bermimpi akan mimpinya perintah Allah untuk mengorbankan putra. Pada tanggal itu Yaum Tarwiyah, ada keraguan di dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Benarkah ini perintah Allah atau setan yang ingin mengganggu akan keharmonisan rumah tangga? Mimpi itu berulang pada tanggal 9 Zulhijjah, yang kemudian dia meyakini benar itulah mimpi yang memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Kurban itu dilaksanakan pada 10 Zulhijjah, seperti halnya disebutkan di dalam Al-Quran, surat As-Saffat 102 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur ma'adha tara. Qala ja'alatil almatu wa satajiduni insyaallah as-sabirin. Maka tatkala Ismail alaihissalam pada usia sanggup, Ibrahim berkata kepada putranya, wahai putraku, aku melihat di dalam mimpiku bahwa Allah perintahkan untuk mengorbankanmu. Maka pikirkanlah dan bagaimana pendapatmu. Ismail alaihissalam berkata, wahai ayah, kerjakanlah akan perintah Allah Subhanahu wa taala itu dan insyaallah engkau akan temui termasuk orang-orang yang sabar. Maka dilaksanakanlah perintah kurban itu. Di dalam hadis yang bernada biru, Nabi Ismail alaihissalam meminta kepada Ibrahim alaihissalam untuk mengikat erat-erat fisiknya agar tidak lagi mampu untuk bergerak, untuk menutup matanya agar mampu untuk mengorbankan diri, untuk mencincingkan bajunya agar tidak terpercik darah yang sehingga diketahui oleh bundanya, dan kemudian baju itu ditiupkan salam kepada bundanya yang tercinta. Maka ketika kurban itu dilaksanakan, pisau yang tajam itu fungsinya hilang begitu saja. Lahir Ismail alaihissalam bagaikan baja yang tidak mampu untuk ditebus oleh pisau itu. Maka kemudian inilah Allah SWT menggantikannya dengan seekor domba. Di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, dan Allah menggantikannya dengan seekor domba yang besar. Ini menjadikan pelajaran bagi kita semua. Tidak dibenarkan manusia mengorbankan manusia. Tidak dibenarkan manusia menjadi korban atas manusia. Apa yang harus kita korbankan? Bagaimana sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita? Sikap rakus, tamak, mau menang sendiri, tidak bertanggung jawab, itulah yang harus dikorbankan oleh diri kita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, istilah korban itu memberikan pelajaran yang besar kepada kita. Bagaimana integritas teologis Nabi Ibrahim alaihissalam sejak masa kecil sampai tua. Allah memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam
akan bagaimana umatnya yang jauh dari menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada berhala-berhala itu, maka kemudian Ibrahim mengajaknya untuk kembali kepada agama tauhid, walam yakun minal musyrikin, dan Ibrahim tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa kurban itu memberikan pelajaran kepada kita semuanya bagaimana akan kematangan kepribadian Nabi Ibrahim alaihissalam. Kematangan pribadi itu diwujudkan bagaimana kematangan berpikir ketika mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala itu bukan serta-merta kemudian dilakukan begitu saja. Terlebih ketika perintah kurban itu ada dialog yang dilakukan antara Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Anni adbahuka fanzur ma'ada tara, maka pikirkanlah dan bagaimana pendapatmu. Ini yang menjadikan pelajaran bagi kita, bagaimana interaksi yang kita bangun antara anak-anak kita, antara anak-anak yang diberikan oleh Allah SWT amanah bagi kita semua. Karena anak di dalam Al-Quran, ada kalanya anak bisa menjadi musuh bagi kita, ada kalanya anak bisa menjadi fitnah bagi kita. Tentunya harapan kita, anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh dan soleh, seperti halnya kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah istri-istri dan anak-anak kami menjadi penyejuk hati kami, dan kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kematangan berpikir yang kemudian diwujudkan dengan kematangan jiwa terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala itu, ya abadi fa'al ma tu'mar, wahai ayahdaku, kerjakanlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Terhadap perintah Allah begitu jiwanya menerima, sami'na wa ata'na, dia dengarkan, dia taati akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kematangan jiwanya yang dibentuk dengan kematangan sikapnya. Di dalam ayat Al-Quran tersebut dijelaskan, satajiduni insyaallah minas sholihin. Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam tidak mengatakan beliau adalah satu-satunya nabi yang paling sabar, tapi mengatakan insyaallah engkau tentu termasuk orang-orang yang sabar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Sikap yang perlu kita teladani adalah di antaranya bagaimana kita mempunyai sikap resiliensi, yang artinya kekuatan mental di dalam menghadapi cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menguji sejak kecil sampai masa tua, kekuatan mental itulah yang harus kita teladani. Dan bagaimana ketika perintah hijrah warga Nabi Ibrahim alaihissalam dan istri dan anaknya pindah dari Palestina ke kampung Bakkah yang sunyi, yang sepi, yang tandus, tetapi kemudian Allah SWT berikan keberkahan terhadap kampung itu menjadi Makkatul Mukarramah. Tentunya bagi kita semuanya umat Islam berharap untuk bisa berkunjung di sana. Kematangan pribadi inilah, kekuatan mental inilah harus kita miliki. Kekuatan mental itu bisa dibangun dengan bagaimana kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampunlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Kekuatan mental bisa kita bangun bagaimana kita berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, sesuatu yang jauh menjadi dekat, sesuatu yang dibenci menjadi cinta karena doa. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka apabila mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, jawablah Allah itu dekat. Allah mengabulkan setiap doa-doa hamba-Nya yang berdoa kepadanya. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan petunjuknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allah Akbar walillahil hamd. Sikap resistensi ini akan kita bangun bagaimana kita mempunyai sikap kesabaran, sabar di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menghadapi musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar ketika kita dalam keterpurukan. Kenapa kita harus sabar? Allah telah menjanjikan kepada kita, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pahala yang tak terhingga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kurban itu memberikan pelajaran kepada kita semuanya, bagaimana kita harus mempunyai sifat transformasi, perubahan diri kita untuk ke arah yang baik. Ini diajarkan bagaimana Siti Hajar berlari-lari kecil dari Uhud, Safa dan Marwah, meninggalkan yang ia cintai. Maka di sini bagaimana kita harus membangun perubahan itu. Allah tidak akan berubah nasib kita kecuali kita sendiri yang berubahnya. Di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan berubah nasib seorang hamba kecuali hamba itu sendiri yang berubahnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah kurban itu semoga kita mampu untuk meneladani. Bila mana kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, bagaimana niat kita untuk berkorban. Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita, man wajada sa'atan wa lam yudhif falyaqraban musallana. Barang siapa yang Allah berikan kecukupan untuk berkorban dan kemudian dia tidak mau berkorban, maka hendaklah ia tidak mendekati tempat ibadah kami. Itu tamparan bagi kita semuanya. Ketika Allah berikan rezeki kepada kita, niatkan untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala, meneladani panutan sepanjang masa Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Semoga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersingkat pada kesempatan kali ini memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Allah berikan rezeki yang halal barakah untuk kita, anak-anak cucu yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara 'abdah, wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة مسبكة بقدسه. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقراباته وأزواجه وذريته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تسأل في قلوبنا إلا الذين ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا عليه عن يزدكم واسألوا من فضله يزدكم ولا تكفروا وأجر أكبر أقيموا الصلاة